tidak terasa kita sudah memasuki bulan Juli loh. Berarti kita sudah lewat 6 bulan, lewat setengah tahun di tahun 2020. Kita masuk ke setengah tahun yang kedua. Luar biasa ya. Rasanya setengah tahun di depan ini sulit sekali. Banyak hal yang rasanya buat kita tuh berat sekali. Tapi Tuhan kita yang perkasa itu mampukan kita lewati hari demi hari kita sampai di hari ini. Kita nyanyikan satu lagu, Besar dan Perkasa Allah kita. Ayo kita bangkit berdiri, kita pujikan lagu ini. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Sekali lagi. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Kita masuk dalam doa. Sungguh Tuhan, kami melihat betapa Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang perkasa. Engkau memampukan kami melalui setengah tahun di dalam tahun 2020 ini. Kami bersyukur Tuhan, langkah demi langkah meskipun susah, meskipun berat, meskipun banyak kesulitan yang kami hadapi, tapi Tuhan mampukan kami melaluinya. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini pun kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya ibadah kami pada hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita masuk di bulan Juli tahun 2020. Wah, kita sudah menyelesaikan 3 bulan lebih untuk YouTube kita, online kita ya, sekolah minggu online. Nah, hari ini kita mempunyai suatu tema yang baru. Jadi selama 1 bulan ke depan ini tema kita adalah tema yang baru, yaitu tentang Allah yang benar. Kita akan belajar tentang Allah kita yang benar, dengan melihat dari apa yang telah dilakukan oleh beberapa nabi di dalam perjanjian lama. Hari ini Kak Pilih akan bercerita tentang Nabi Samuel. Adik-adik mungkin banyak yang sudah tahu ya cerita tentang Samuel yang dari kecil oleh ibunya yang bernama Hana dibawa ke bait Allah, diserahkan untuk melayani Tuhan di bait Allah. Hingga Samuel dewasa dan dia menjadi hakim-hakim di Israel. Cerita ini Kak Lia ambil di dalam Alkitab, di dalam 1 Samuel pasal 7, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-14. Tetapi sebelum kita masuk ke cerita, kita pun ada penggantian ayat hafalan. Untuk bulan ini ayat hafalan kita akan diambil dari 2 Samuel 7 ayat 22. 2 Samuel 7 ayat 22. Alia bacakan ya. Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Sekali lagi, 2 Samuel 7 ayat yang ke-22. Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Adik-adik, kenapa ayat ini sangat penting?
Ayat ini menunjukkan bahwa apa? Tuhan Allah itu satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang harus disembah. Tapi adik-adik tahu, bangsa Israel sudah menyimpang dari apa yang Tuhan perintahkan. Mereka tidak lagi hanya menyembah pada Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar. Mereka menyembah pada berhala, pada dewa-dewa Baal, pada Dewi Asitoret. Mereka menyembah pada berhala-berhala yang tidak seharusnya mereka lakukan. Orang Israel sudah 20 tahun lebih hidup ditindas oleh bangsa Filistin. Mereka merasa Tuhan itu sudah tidak berkuasa. Kenapa? Karena mereka kalah dalam perang. Dan sejak mereka kalah dalam perang dengan bangsa Filistin, maka mereka ditindas oleh bangsa Filistin. Allah sudah tidak ada kuasanya. Begitu yang ada di pikiran orang Israel. Sehingga saat itu mereka menyembah kepada dewa-dewa yang kelihatannya hebat. Patung-patung yang kelihatannya hebat. Dewa-dewa yang kelihatannya bisa memberi mereka hidup yang lebih baik. Dan mereka meletakkan patung-patung itu, Baal-Baal berhala itu di dalam rumah mereka. Maka suatu ketika Samuel datang kepada bangsa Israel. Samuel berkata pada bangsa Israel di dalam 1 Samuel 7 ayat yang ketiga. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu. Dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Samuel menyuruh orang-orang Israel untuk membuang semua berhala yang mereka sembah. Tinggalkan apapun yang kamu sembah selain menyembah Tuhan Allah. Jauhkan semuanya dari kamu. Kembalilah beribadah menyembah pada Tuhan Allah. Maka Tuhan akan melepaskan kamu dari bangsa Filistin. Jadi kita lihat respon orang Israel. Di dalam ayat yang keempat. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Wah, mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui Nabi Samuel. Mereka meninggalkan semua Baal dan berhalanya, mereka membuang semua patung-patungnya. Mereka kembali beribadah pada Tuhan. Samuel mengumpulkan semua orang Israel, membawa mereka ke Mispa, ke suatu tempat yang bernama Mispa. Dan di sana mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka menimba air di sumur, kemudian mereka mencurahkannya di hadapan Tuhan. Apa artinya? Artinya mereka menyesali dosa-dosa mereka. Mereka bertobat dari kesalahan mereka yang sudah menyembah berhala itu. Mereka mau berdoa, mereka berpuasa, mereka mau kembali kepada Allah yang benar. Dan di sana Samuel menghakimi orang-orang Israel. Samuel menyelesaikan segala perkara yang bangsa Israel lakukan di hadapan Tuhan. Sehingga semua perkara itu bisa terselesaikan. Tapi saat mereka sedang ada di Mispa itu, tiba-tiba ada sebuah masalah. Masalah yang sangat besar. Apa? Orang Filistin mendengar bahwa orang Israel sedang berkumpul di Mispa. Dan mereka mau maju dan mendatangi orang Israel. Mereka mau menyerang orang-orang Israel. Wah, gawat ya. Saat itu mereka ada di Mispa. Kalau sampai mereka saat itu diserang oleh orang Filistin, maka mereka pasti kalah. Orang-orang Israel ketakutan sekali. Mereka bilang sama Nabi Samuel, Nabi Samuel, jangan berhenti berseru kepada Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Nabi Samuel minta Tuhan selamatkan bangsa ini.
Itu yang mereka katakan pada Nabi Samuel. Dan adik-adik, Samuel mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dia mengambil anak lembu dan memberikannya untuk Tuhan di dalam korban bakaran. Dan Samuel berseru, dia meminta pertolongan dari Tuhan. Tuhan, tolonglah bangsa Israel menghadapi bangsa Filistin. Adik-adik, Tuhan menjawabnya. Kak Bilia bacakan ya. Tuhan menjawab doa Samuel. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Saat Samuel dan orang-orang Israel berseru, Tuhan tolong kami, Tuhan menjawab dengan cara yang luar biasa. Tuhan mengguntur, memberikan suara guntur terhadap bangsa Filistin yang menyerang mereka. Sehingga bangsa Filistin, tentaranya menjadi kacau balau. Dan adik-adik, orang Filistin terpukul kalah oleh orang Israel. Wah, orang-orang Israel hari itu mereka memenangkan perang melawan Filistin. Tapi kemenangan itu bukan hasil usaha orang Israel. Bukan karena orang Israel yang hebat maka mereka bisa menang lawan orang Filistin, tidak. Tapi siapa yang menolong mereka? Siapa? Allah sendiri yang turun tangan untuk menyelamatkan orang-orang Israel pada hari itu. Nabi Samuel mengambil sebuah batu yang besar dan dia mendirikannya. Ebenezer, itu yang dia namakan pada batu itu. Ebenezer, artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Bangsa Israel percaya kemenangan mereka hari itu bukan atas usaha mereka, tapi karena Tuhan yang menolong mereka. Adik-adik, saat orang Israel sungguh-sungguh mau berbalik, saat mereka sungguh-sungguh mau bertobat, mereka mau meninggalkan berhala-berhalanya, mereka punya kesempatan kedua yang diberikan oleh Tuhan. Dan saat itu mereka kembali pada Tuhan, mereka menyembah Allah yang benar itu. Dan saat itulah Tuhan menolong mereka. Adik-adik, sepertinya kadang-kadang Allah itu diam ya. Tuhan kok diam aja, ada pandemik, ada kesulitan. Tuhan kok tidak bekerja? Bukan adik-adik, Tuhan bukan hanya diam saja. Tapi Dia Allah yang berkuasa dan satu-satunya Allah yang benar. Dan Dia menolong kita pada saat kita sungguh-sungguh berserah pada Dia. Menyembah Allah yang benar tidak boleh setengah-setengah. Setengah menyembah Allah, setengah kita tetap menyembah berhala. No. Saat bangsa Israel berserah sepenuhnya, saat itulah Allah bekerja. Menyembah dan mengenal Allah yang benar berarti hidup sesuai dengan yang Allah kehendaki. Adik-adik, apa Ebenezermu? Kapan kamu pernah melihat Tuhan menolongmu? Coba kamu ingat-ingat, selama masa-masa setengah tahun dari tahun 2020 ini, melewati masa-masa pandemik corona, melewati masa-masa kamu home learning, liburan di rumah, di mana Ebenezermu? Bagaimana cara Tuhan menolongmu? Kalian boleh pikirkan dan berdoa bersyukur Tuhan karena Engkau Ebenezerku, karena Engkau yang menolongku saat aku mengalami kesulitan. Kita hafalkan ayat hafalan kita sekali lagi. 2 Samuel pasal 7 ayat 22. Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah,
Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Engkau besar ya Tuhan, tidak ada Tuhan selain Engkau. Adik-adik, kita berikan persembahan kita untuk Tuhan, masukkan di dalam bejana untuk Tuhan. Maka saat kita nanti akan kembali ke gereja, bersekolah minggu kembali, kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu, bahwa kita mengaku Tuhan Engkau yang besar, Tuhan Engkau yang berkuasa, namamu di atas segala nama. Kuasamu Tuhan yang melingkupi hidup kami. Kita nyanyikan How Great is Our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always see how great is our God. Names above all names. Names above all names, worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Names above all names. Names above all names, worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always see how great is our God. Tuhan, sungguh Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang benar Tuhan. Satu-satunya Allah yang kami sembah dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur karena kami selalu melihat pertolongan yang Tuhan berikan pada kami. Engkau Allah Ebenezer kami. Kami bersyukur Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, hari-hari kami masih panjang. Tuhan, tolong kami terus melalui hari demi hari untuk memancarkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini hari yang ketiga kita mengikuti Vacation Fun Day. Jangan lupa setelah selesai sekolah minggu ini, kita akan mengikuti hari yang ketiga. Kita akan enjoy sama-sama. Jangan lupa pesannya Kak Pilia. Stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.